Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindirawan, NIM 2202 0101 0096, kelas MJ202, dosen Bapak Wahyu Purbosantoso, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, CFRN, Universitas Siber Asia, Jakarta Selatan. Saya melanjutkan tugas proyek untuk menjawab soal UAS semester 2 mengenai pasar dan lembaga keuangan. Bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut? Berikut sebelah kiri ini ada jumlah seed investor pasar modal dari 2017 sampai 2022 selalu ada peningkatan, tumbuh 10 kali 5 tahun terakhir. Berdasarkan infografis tersebut, kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 mengalami perkembangan yang positif. Terdapat peningkatan nilai transaksi saham yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang meningkat. Indeks harga saham gabungan IHSG juga menunjukkan tren naik yang menandakan pertumbuhan nilai saham secara keseluruhan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah emiten di pasar modal Indonesia, menunjukkan minat yang tinggi dari perusahaan untuk go publik. Berdasarkan kondisi perbankan di Indonesia, infografis tersebut atau kredit perbankan dan pihak ketiga dan rasio kinerjanya. Sebelah kiri itu ada contoh gambar kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan infografis tersebut. Kondisi menunjukkan pertumbuhan yang stabil, kredit perbankan mengalami peningkatan. Menandakan adanya permintaan pinjaman yang tinggi dan masyarakat dan pelaku usaha. Dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola dana mereka. Rasio kinerja perbankan seperti rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah, yaitu menunjukkan angka yang sangat sehat, dan stabilitas dan ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko. Bagaimana kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan infografis? Kinerja industri pengolahan 2022 PDB EKSIM. Pertumbuhan industri pengolahan yaitu selalu meningkat. Sebagai kurvanya untuk tahun ke tahun selalu meningkat. Jadi industri non keuangan Indonesia per tahun 2022 berdasarkan infografis tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sektor-sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, pariwisata, dan teknologi mengalami peningkatan yang signifikan.
Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kontribusi yang signifikan dari sektor non-keuangan terhadap perekonomian nasional. D. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di sektor jasa keuangan pada tahun 2022, tujuan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain peningkatan pengawasan terhadap lembaga keuangan, peningkatan perlindungan konsumen, pengembangan infrastruktur keuangan, serta penguatan peraturan dan regulasi di sektor jasa keuangan. OJK juga fokus pada inklusi keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022? Berikan opini. Upaya OJK dalam melindungi hak konsumen. Ini ada contoh preventif dan represif. Dari gambar tersebut, program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022 di sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Program tersebut meliputi penyuluhan tentang produk keuangan, mengelola keuangan yang bijak, dan perlindungan konsumen terhadap praktik perusahaan yang merugikan, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran konsumen diharapkan dapat terciptanya ekosistem jasa keuangan yang lebih transparan dan aman bagi konsumen tersebut. F. Kebijakan OJK sektor jasa keuangan tahun 2022 kan opini tentang sektor jasa keuangan di tahun 2022. OJK memiliki beberapa faktor, yaitu penanganan pandemi COVID-19, tingginya permintaan global yang mendorong inflasi, percepatan normalisasi kebijakan di negara maju, transformasi digital, perubahan iklim, dan mitigasi risiko. Itu saja dari opini saya adalah bahwa program edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 sangat penting dan positif. Maka dari itu, dengan adanya program tersebut, masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang produk keuangan dan cara mengelola keuangan tersebut. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya, Hendy Irawan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.